Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Tema 4E yaitu bertemakan tentang pahlawanku. Baik, anak-anak, di sini kita harus ingat bahwa dalam perjuangannya, pahlawan menunjukkan sikap pantang menyerah, rela berkorban, jiwa dan raga mementingkan kepentingan bangsa, cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, serta bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Indonesia juga memiliki banyak pahlawan, di mana pahlawan dapat dikelompokkan berdasarkan periode perjuangan. Di antaranya yaitu ada pahlawan perjuangan kemerdekaan, pahlawan pergerakan nasional, pahlawan kemerdekaan nasional, dan pahlawan proklamasi kemerdekaan. Dan kita juga harus ingat, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain adalah Belanda, Inggris, dan Portugis. Anak-anak, berikut Bu Guru akan menjelaskan penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangan. Yang pertama itu ada pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan itu ada di setiap daerah. Jadi pada masa perjuangan kemerdekaan, perlawanan terhadap penjajah dilakukan di daerahnya masing-masing. Kemudian, pahlawan ini berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Kemudian, pahlawan perjuangan kemerdekaan diantaranya ada Jumedin dari Aceh, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, dan Kapiten Patimura dari Maluku. Berikut adalah gambar dari Cut Nyadin. Kemudian ada Sultan Agung Tirtayasa dan ada Kapiten Patimura. Kemudian yaitu pahlawan pergerakan nasional, di mana pahlawan ini berjuang melalui pendidikan dan diplomasi. Nah, di sini pahlawan ini menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Kemudian, pergerakan nasional muncul setelah berdirinya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pahlawan pergerakan nasional Indonesia di antara lain yaitu ada R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah gambar dari R.A. Kartini. Ini ada pendiri organisasi Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo, dan ini ada Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya yaitu pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, perjuangan dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pahlawan kemerdekaan nasional antara lain ada Dr. Muwardi, Dr. Saharjo SH, dan Robert Walter Monginsidi. Berikut adalah gambar dari Dr. Muwardi, Dr. Saharjo, dan juga Robert Walter Monginsidi. Kemudian yang terakhir yaitu ada pahlawan proklamasi kemerdekaan. Nah, pahlawan ini berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pahlawan ini disebut dengan pahlawan proklamator. Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Pahlawan proklamasi kemerdekaan yaitu yang sudah kita tahu yaitu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Ernest Muhammad, di mana mereka berdua adalah presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Baik teman-teman, di sini Bu Guru akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah kedatangan penjajah di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu perlu kita ketahui bahwa rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan penting di Eropa. Rempah-rempah dibawa oleh pedagang Asia, tetapi akhirnya bangsa Eropa ingin datang langsung membeli tempat penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara. Nah, kita harus tahu juga Nusantara itu apa. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan
yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara kita, yaitu negara Indonesia. Inilah awal mula bangsa Eropa ingin menguasai Nusantara, yaitu karena kekayaan alam yang Nusantara punya. Cara menguasainya yaitu dengan cara menjajah, ingin menguasai semuanya dengan cara yang tidak baik. Nah, ini adalah gambar rempah-rempah yang Indonesia punya. Sungguh kaya sekali ya negara kita. Nah, pertama kita akan menjelaskan bagaimana masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Jadi, Portugis itu masuk melalui Malaka. Malaka itu ada di Malaysia. Tahun 1511, Portugis menguasai Malaka dan jaringan lalu lintas perdagangannya. Nah, tahun 1512, ternyata Portugis dan Spanyol masuk ke Maluku. Nah, Maluku ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang kaya penghasil rempah-rempahnya. Tapi Spanyol ini bisa ke Nusantara setelah melewati perjalanan ke Filipina. Nah, dalam perjalanan pulang, Spanyol itu singgah dulu ke Tidore. Terus terjalin kerjasama, yaitu perdagangan dan pembuatan benteng Spanyol di Tidore. Terus Portugis membuka kantor dagang di Ternate. Karena merasa terhentam akan kehadiran Spanyol, akhirnya Portugis menyerang Spanyol, dibantu oleh pasukan Ternate. Lalu akhirnya Maluku dikuasai Portugis dan Filipina dikuasai Spanyol. Berikut adalah benteng Spanyol di Tidore, yaitu kedatangan Belanda di Nusantara bagaimana ya. Nah, jadi Belanda itu datang ke Nusantara itu masuk melalui Selat Sunda. Nah, siapa yang datang? Yang datang itu adalah Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser ke Nusantara tahun 1595. Nah, di sini sebelumnya bangsa Belanda ini tidak tahu bagaimana caranya ke Indonesia ini. Nah, akhirnya dia menyusuri pantai Afrika Barat sampai ke Tanjung Harapan, mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara, yaitu tepatnya di Selat Sunda, Banten. Nah, ternyata kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh masyarakat karena memiliki perilaku yang kasar. Sebenarnya tujuannya bukan ke Banten, tapi yaitu ke Maluku. Nah, di sini akhirnya Cornelis de Houtman kembali ke negerinya tahun 1597. Nah, di negerinya dia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, ini adalah gambar Cornelis de Houtman. Selanjutnya yaitu ada perlawanan terhadap bangsa Portugis. Nah, di sini siapa yang melawan bangsa Portugis, yaitu Kesultanan Demak dipimpin oleh Dipati Unus. Nah, di sini Demak cara melawannya yaitu dengan mengerahkan 100 kapal perang dan ribuan prajurit, dibantu dengan pasukan dari Banten, Palembang, dan Aceh tahun 1513. Karena kurangnya strategi dan senjata, perlawanannya tidak berhasil. Nah, tahun 1547, Kesultanan Aceh melakukan perlawanan kembali kepada Portugis, tapi gagal karena di sini Portugis mendapat bantuan dari Kesultanan Johor. Berikut adalah gambar atau situasi peperangan tersebut. Itu Belanda menjajah Nusantara. Nah, di sini Belanda ternyata berhasil menyingkirkan Portugis. Terus Belanda juga membuat persekutuan dengan nama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Nah, di sini membuat sistem tanam paksa dan monopoli dagang yang merugikan pribumi. Jadi, sistem tanam paksa ini adalah para petani dipaksa untuk menanam tanaman perdagangan
seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kimia. Nah, di sini tanaman diatur oleh VOC agar tidak melimpah di pasaran. Pengaturan tanam ini bertujuan untuk menstabilkan harga agar tidak merosot sehingga merugikan petani. Kemudian ada monopoli dagang. Nah, monopoli dagang ini adalah di mana hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian sistem tersebut ternyata membuat para masyarakat merasa menderita. Nah, semua daerah akhirnya melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun gagal. Nah, berikut adalah kondisi sistem tanam paksa dan juga monopoli dagang yang merugikan pribumi. Kemudian ada faktor penyebab mudahnya VOC menguasai Nusantara. Yang pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja, di mana raja-raja ini tidak memikirkan Nusantara tuh mau bagaimana nantinya. Tapi raja-raja ini malah sibuk memikirkan kekuasaan. Kemudian peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu VOC melakukan perang adu domba atau politik adu domba sehingga memecah kekuatan raja-raja di Nusantara. Nah, di sini misalnya seperti contohnya Raja Hasanuddin dari Makassar yang diadu dombakan dengan Arupalaka, Raja Bugis 1666 sampai 1669. Terus juga ada cerita adu domba di Jawa. Terjadi perang perebutan tahta yang didalangi oleh VOC tahun 1709 sampai 1757. Nah, baik anak-anak, yaitu silahkan jawablah pertanyaan itu. Kerjakan di buku tulis tematik dan jangan lupa upload di kelas ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.